hati-hati dengan itu, ya. Makanya obatnya apa? Ya Al-Qur'an, ya. Kita dekat dengan Allah, kita minta dibuang penyakit-penyakit itu, ya. Kita minta dibuang dendamnya kita, ikhlaskan, sabarkan diri kita, ridhoi takdir Allah, tawakal dengan apa yang kita kerjakan. Itu obatnya sebenarnya. Sehingga nanti apa? Ada ketenangan yang kita rasakan yang saya pun tidak bisa mengungkapkan itu seperti apa. Ya. Susah diungkapkan, tapi udah ikhlas, ridho gitu loh. Apapun yang terjadi Allah, itulah yang terbaik dari engkau. Apapun yang kau putuskan, itulah kehendak yang terbaik untukmu, darimu, katakanlah. Udah kayak begitu aja. Jadi dia udah nggak pusing-pusing lagi, ya, dengan kondisi yang ada tadi. Karena emang jiwanya atau hatinya sudah tenang, ya, sudah berserah diri pada Allah, berpasrah diri pada Allah. Bahkan bisa jadi orang kayak begini, amalannya tidak banyak, tapi hatinya tuh bersih, suci banget, tenang banget. Makanya dalam sebuah hadis, ya, Allah menjelaskan, Rasulullah menjelaskan, innallaha la yanzuru illa suwarikum wa amwalikum. Ya, Allah itu tidak lihat rupa kalian, Allah tidak lihat harta kalian, walakin, kata Nabi, tapi Allah melihat walakin zuru qulubikum. Ya. Jadi tapi Allah itu yang Allah lihat adalah hatinya kalian. Kita kan sudah pernah dengar kisah ada seorang sahabat yang subhanallah, ya, 3 hari berturut-turut Nabi itu mengadakan kajian, dia masuk, lalu Nabi katakan apa tentang orang itu? Nabi katakan, sebentar lagi akan masuk ahli surga, coba. Sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Kan bingung orang. Nah, tentunya Nabi dapatkan informasi kan dari wahyu, ya. 3 hari berturut-turut. Dan ternyata kan ada sahabat lain yang akhirnya itu numpang. Dia pengen tahu nih orang ini amalannya apa. Ternyata waktu dia numpang nginep di rumah orang tua, di rumah orang yang sudah declare Nabi sebagai ahli surga tadi, dia nggak ngelihat orang ini sholatnya biasa aja, tahajudnya kadang bolong, sedekah. Tapi ternyata apa? Di situ disebutkan bahwa orang ini memaafkan, tiap hari dia memaafkan orang-orang menyakiti segala macam. Ini yang saya katakan tadi, besarnya faedah atau fadilah dari keutamaan ibadah hati seseorang, ya. Itu makanya orang miskin sekalipun tapi hatinya luas, hidupnya akan damai karena dia tahu miskin dia di dunia juga tidak akan lama untuk akan mati juga, ya. Seseorang yang misalkan dia mungkin tidak belajar ilmu di sekolah-sekolah resmi, ya, universitas akademik, tapi Allah berikan keluasan ilmu yang luas baginya, ya, sehingga dia ditanya sesuatu tuh tahu gitu loh. Itu kan hikmah kayak begitu. Hikmah, ya, hikmah yang membuat dia akhirnya di atas ilmu, ya, dia paham, dia bisa menjelaskan, mungkin lulusan SMP, SD, SMA doang, ya, tapi ketika ngomong sama dia karena bersihnya dan sucinya hatinya, ya Bapak Ibu sekalian, subhanallah, ya, damai kita dekat dia, senang kita dekat dia. Itu. Jadi mulai sekarang kita salah satu yang mungkin kita harus jauh minta pada Allah tuh pembersihan hati kita. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu salah satu kita atau doa yang kita minta pada Allah untuk Allah membersihkan, ya, menguatkan, menjaga hati kita ini, ya. Atau ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Atas apa? Atas yang dulu kita diwariskan dan atas apa yang terjadi. Jadi mulai sekarang pintu-pintu ditutup. Jadi kalau mau ngedetox itu maka tutup pintunya. Kalau tidak mau terintoksifikasi lagi, tutup pintunya. Dan bagaimana caranya tadi? Kembali ke pembahasan saya di awal tadi. Hidayah, taufik kita minta pada Allah. Pertanyaan misalkan begini, sedekah itu susah nggak? Susah, serius. Susah loh. Ya, puasa susah nggak? Susah. Sholat malam susah nggak? Susah. Tanpa taufik hidayah dari Allah, kita akan sulit mengerjakannya. Bahkan kita lihat sekarang, kita tahu bahwa orang yang haji atau umroh itu sebenarnya kan dia bersedekah. Semua pengeluarannya dia itu adalah sedekahnya dia kepada atau karena Allah. Maka Allah akan ganti. Banyak orang yang punya duit nggak bisa umroh atau nggak umroh. Banyak orang yang bisa haji loh. Bahkan haji, katakanlah haji yang paling mahal sekalipun yang langsung berangkat, itu dia nggak haji karena memang masih ada penyakit gitu loh. Penyakit apa? Salah satunya bakhil tadi. Padahal kalau dia sudah tahu bahwa yang namanya haji atau umroh, misalkan ya dalam hal ini
itu adalah sedekah, maka sedekah itu kan sudah jelas janjinya Allah akan diganti minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kan gitu janjinya Allah. Maka kalau sudah tahu kayak begini, justru malah dia melakukan kebaikan tadi dengan kebaikan yang terbaik. Karena ngerti umroh itu misalkan ya, ngerti umroh itu suatu atau sedekahnya dia Allah akan ganti, maka nggak tanggung-tanggung dia kalau naik pesawatnya nggak mau kelas biasa, ngambil kelas bisnis, kan ada duit misalkan. Pasti kan diganti sama Allah kan. Bisnisnya misalkan sekian puluh juta, misalkan kelas bisnisnya misalkan. Kemudian dia cari hotel yang bagus. Sedekah lagi kan. Sedekah dalam hal kita bersafar umroh. Ya, Masya Allah kan. Misalkan kayak gitu. Ini karena sudah tahu ilmunya, maka ujung-ujungnya adalah ilmu. Ya. Nah, itu dari sisi hati.